Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Hikmat Puji Ridwan dari kelas TIFK 22CID dengan nomor NIM 22552011130. Di sini saya akan mempresentasikan terkait GPS tracking kendaraan. Proyek ini saya buat untuk salah satu tugas UAS di Universitas Teknologi Bandung. Oke. Pendahuluan, di era digital saat ini, pemantauan kendaraan secara real time itu menjadi kebutuhan yang sangat penting, baik untuk keamanan, logistik, maupun manajemen armada. Sistem GPS tracking berbasis microcontroller merupakan solusi efektif dengan memanfaatkan teknologi satelit dan komunikasi nirkabel untuk melacak posisi kendaraan secara akurat. Melalui proyek ini, saya mengintegrasikan modul GPS dan microcontroller sebagai sistem embed yang mampu mengirim data lokasi secara real time. Selain memenuhi tugas akhir mata kuliah sistem microcontroller, proyek ini juga menjadi dasar pengembangan aplikasi IoT di bidang transportasi. Ya, tujuannya adalah untuk memahami cara kerja sistem tracking dan menerapkan konsep microcontroller dalam solusi nyata. Oke, pada proyek kali ini saya tidak akan membuat alatnya secara fisik, namun akan disimulasikan menggunakan Walkly dan juga tools lainnya gitu. Oke, untuk alat dan bahan di sini ada walkly.com, yaitu untuk merancang komponen dan mensimulasikan si mikrokontrollernya. Dan saya juga menggunakan Thingsboard untuk visualisasi data. Untuk rangkaiannya sendiri, di sini ada Walkly board, board hub. Yang kedua ada ESP32 DevKit C4. Kemudian saya juga menggunakan GPS Neo 6M, LCD 16 kali 2, kemudian ada LED dan juga ada relay. Untuk rangkaiannya sendiri mungkin seperti ini ya. Oke, mari kita coba ke implementasi code-nya. Oke, sebelum ke implementasi code mungkin kalau misalkan tampilan Woku itu seperti ini ya. Jadi ada beberapa file di sini. Scat.ino ini sebenarnya itu entry point dari si Wokwi sendiri, Wokwi file gitu. Jadi si Wokwi itu akan menjalankan eh, fungsi-fungsi dari code di sini gitu. Dia akan nge-build di sini. Kemudian di sini ada diagram JSON. Diagram JSON itu merupakan bisa kita sebut dia tuh daftar komponen-komponen yang kita rancang di sini dan juga hubungan atau connectionnya, connection antar komponennya. Kemudian juga ada GPS Neo 6M chip JSON. Nah, ini sebenarnya komponen yang nggak ada di si Walkly, tapi kita bisa inject manual dengan cara menambahkan eh, si JSON komponennya dan juga script dari komponen tersebut gitu ya. Nah, di sini saya juga menggunakannya open source untuk si GPS chipnya gitu. Jadi code-nya itu seperti ini kurang lebih. Dia itu akan mensimulasikan di mana si komponen GPS-nya ini akan mengirimkan sinyal GPS dummy gitu ya. Jadi lokasinya itu dummy. Untuk library-nya sendiri di sini saya menggunakan Liquid Crystal 12C. Dia untuk eh, menampilkan ke LCD gitu ya. Terus ada Ting ini GPS Plus, kemudian ada PubSub Client. Karena di sini saya menggunakan ThinkSports ya. Jadi untuk komunikasinya di sini saya menggunakan PubSub Publish Subscribe gitu ya, menggunakan event. Kemudian ada Arduino JS di sini untuk ngeparsing si JSON file. Kemudian ada juga ESP software serial. Oke, ya di sini mungkin bisa lihat si package yang saya gunakan. Oke, kita lanjut ke implementasi code. Nah, di sini biasa kita harus mendeklarasikan dulu ya si package-package yang kita butuhkan. Di sini ada wp.h di mana kita membutuhkan sebuah koneksi gitu kalau misalkan kita harus eh, berkomunikasi dengan service luar gitu ya. Karena di sini saya menggunakan Thingsboard gitu. Jadi saya membutuhkan wifi untuk connect ke internet gitu. Kemudian ini ada publish subscribe client, kemudian ada Crystal,
Tiny GPS++, hardware serial, dan juga ada Arduino JS. Oke, di sini kita declarekan dulu ya untuk CBP-nya. Karena saya menggunakan eh, guest ya, guest SSID, maka passwordnya ini di set kosong. Ini default bawaannya si Wokwi. Kemudian untuk setting Thingsboard, nah ini kita bisa dapatkan setelah kita melakukan registrasi terlebih dahulu dan membuat device gitu. Jadi untuk si servernya ini ke demo.thingsboard.io, dan juga untuk portnya itu ke 1883, dan untuk tokennya kita bisa generate dari hasil ya dari create device gitu ya kalau misalkan di Thingsboard-nya. Oke, di sini kita juga mendeklarasikan si UV client karena kita membutuhkan UV client ini di beberapa tempat, jadi harus di set secara global gitu ya, global variabel di file ini. Kemudian juga ada website client, ada juga liquid crystal. Nah, ini kita define nih untuk si pin-pin yang kita gunakan gitu ya. Di sini ada relay, yaitu dia menggunakan pin 2, sorry. Untuk relay ini dia menggunakan pin 2. Ini bisa kita lihat ya pin 2-nya. Pin 2 ke sini digunakan nih in ke relay gitu. Kemudian ada LED red, di sini dia menggunakan port 5, LED red menggunakan port 5, terus LED green 18, LED cyan dia 19. Nah, sebenarnya untuk apa sih si LED ini gitu ya? Sebenarnya kalau kita misalkan menggunakan atau membuat suatu alat gitu ya, apalagi alatnya itu digunakan di suatu suatu benda lagi gitu, misalkan motor gitu. Nah, seharusnya kita jarang menggunakan LCD gitu kan ya, karena LCD itu satu memakan baterai yang lumayan, kemudian yang kedua dia ukurannya juga lumayan besar gitu. Nah, si LED ini berfungsi sebagai lampu indikator gitu. Kalau misalkan kita berhasil mengirim data, kita berhasil connect WiFi, nah ini lebih baik kalau misalkan secara fisik gitu ya, ini menggunakan LED. Kemudian di sini ada kita nge-declare ini GPS juga, hardware serial. Nah, ini karena saya menggunakan apa? Ada sistem di mana sebenarnya sistem ini saya buat untuk para para penyewa mobil gitu ya. Di mana sistemnya itu kalau misalkan si mobilnya sudah melebihi batas batas area gitu, misalkan eh, si penyewa itu mau mau bawa mobilnya ke Bandung dan ternyata dia malah perginya ke Bali gitu ya. Nah, itu saya buatkan ada geoforce lah gitu. Jadi kalau misalkan dia sudah melebihi batas dari area sewa, si mobil tersebut itu kalau misalkan mati dia gak bakalan bisa hidup lagi gitu ya. Awalnya gitu gitu untuk idenya sendiri. Terus di sini ada setup, fungsi setup di mana fungsi setup ini akan dijalankan eh, terlebih dahulu gitu ya. Jadi untuk si Woku ini akan menjalankan fungsi setup terlebih dahulu, kemudian dia akan menjalankan fungsi loop terus menerus gitu ya. Jadi fungsi loop itu dia aku bakalan dijalankan kayak looping gitu ya, kayak looping. Nah, untuk di setup setup ini kita harus mendeklarasikan, harus memanggil fungsi serial dulu ya, fungsi serial. Kemudian ini eh, portnya, kemudian juga GPS serialnya juga kita panggil untuk si fungsi beginnya. Nah, di sini kita set si relay dan juga LED dengan variable output. Kemudian kita read write lagi ya, si digital write untuk si relay. Relay ini high untuk default pertamanya gitu ya. Ini jadi simulasinya tuh mobil tuh udah berjalan gitu ya, udah jalan. Nah, untuk si LED red-nya low, kemudian LED green-nya high, kemudian untuk LED cyan-nya low. Oke. Nah, ini memanggil fungsi LCD init. Kemudian ada LCD backlight. LCD init ini adalah bawaan dari package si LCD ya. Nah, package si LCD. Jadi dia ada yang namanya tuh LCD init untuk menginisiasi LCD. Kemudian backlight, dia tuh untuk ya menurunkan kecerahan. Kemudian di sini ada display welcome, di mana display welcome ini
sebenarnya cuma menampilkan welcome welcome text aja ya di si LCD-nya gitu. Terus untuk fungsi si WiFi connector ini adalah fungsi untuk connect ke WiFi. Nah, di mana kalau misalkan dia connect ke WiFi, kita set nih si LED green-nya tuh high gitu ya. Jadi ini untuk menandakan bahwa ini sedang connect gitu ya. Kemudian untuk si LCD green-nya dia low berarti mati. Nah, terus kita clear dulu. Takutnya memang si LCD ini tuh sedang ada teks gitu ya sebelumnya. Nah, kita print nih kita print di sini LCD print connecting WiFi. Sebenarnya ini dia akan menampilkan di sini ya di layarnya gitu connecting WiFi. Kemudian serial.print ini hanya sebagai log nanti akan muncul ketika kita menjalankan si programnya. Oke, WiFi.begin di sini dia akan melakukan koneksi nih ke WiFi. Nah, di sini saya menggunakan retry mechanism ya. Jadi kalau misalkan dia tidak connect eh, 20 kali percobaan, maka dia akan memunculkan file lagi gitu ya di layar LCD-nya. Nah, kalau misalkan dia connect, dia akan menampilkan WiFi connected. Dan di sini ada juga ngeset ke si lampu LED si red-nya dia low, jadi dia mati, kemudian si LCD green-nya dia high. Yang artinya bahwa si WiFi ini sudah tersambung gitu ya. Nah, untuk kebalikannya sendiri, kalau misalkan gagal, si green-nya low, si red-nya jadi high. Oke. Setelah itu, di sini ada connect MQTT, di mana si connect MQTT ini kita perlukan karena saya menggunakan RabbitMQ gitu ya untuk komunikasi antar ya dari si Walkwi ke si Thingsboard-nya gitu. Jadi harus ada connection ke MQTT-nya gitu ya. Jadi untuk fungsinya itu seperti ini, client serve, TB server, di mana TB server ini adalah server domainnya si Thingsboard ya. Kemudian ada port. Nah, kemudian ini ada fungsi reconnect connection. Nah, sama seperti yang connect WiFi, di sini saya menggunakan retry mechanism gitu. Kalau misalkan si GP, sorry, kalau misalkan si connection-nya itu terputus, dia akan coba 5 kali gitu ya, 5 kali nge-retry biar dia terhubung kembali gitu ya. Oke, untuk settingan apa LED-nya sendiri itu sama. Kalau misalkan dia connect, LED read-nya dia low gitu ya. Kalau misalkan dia uh, pilot, dia akan memunculkan log juga dan juga akan menampilkan di LCD MQTT connection file. Oke, setelah itu, nah untuk fungsi setup sendiri sudah beres sampai sini gitu ya. Jadi ini